Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinugraha dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab 3B, ingin memaparkan sedikit tentang fonologi. Jadi definisi fonologi itu, konsep fonologi memiliki varian definisi yang datang dari kalangan para ahli. Itu contohnya menurut Nikola Tubskoy pada tahun 1939 dia mengatakan bahwa fonologi itu kajian tentang bunyi yang berkaitan dengan sistem sistem bahasa. Jadi kajian tentang bunyi yang berkaitan dengan sistem bahasa, seperti itu. Yang kedua itu menurut Julius Falk pada tahun 1973. Dia mengatakan bahwa fonologi adalah ilmu yang mempelajari semua aspek bunyi dan sistem bunyi bahasa. Jadi menurut dia itu fonologi itu mengkaji tentang bunyi-bunyi bahasa dan sistemnya gitu, tata caranya gitu. Ranah kajian fonologi. Fonologi itu memiliki dua cabang kajian, yaitu fonetik dan fonemik. Secara sekilas, istilah ini memang mirip sehingga sering dirancukan penggunaannya oleh orang awam, tetapi bagi linguistik, kedua ilmu ini adalah dua ilmu yang berbeda sehingga perlu dipahami betul-betul pengertian dan cakupannya. Jadi pengertian fonetik itu fonetik itu yaitu ilmu yang mengkaji bagaimana bunyi-bunyian bahasa direalisasikan atau dilafalkan, dan fonetik menyelidiki bunyi bahasa dari sudut tuturan atau ujaran. Fonetik juga itu mempelajari cara kerja organ tubuh manusia, terutama yang berhubungan dengan penggunaan bahasa. Ahli di bidang ini dinamakan fonetisian. Yang selanjutnya itu ada pengertian fonemik. Fonemik yaitu kesatuan bunyi terkecil suatu bahasa yang berfungsi membedakan makna. Ahli di bidang ini dinamakan fonologis. Terus istilah fonemik itu digunakan oleh para ahli bahasa dari Amerika, diantaranya Kenneth L. Peck, sedangkan para ahli bahasa Inggris menyebutnya sebagai fonologi. Fonetik berkaitan dengan bagaimana bunyi bahasa yang diproduksi, ditransmisikan, dan dirasakan, sedangkan fonemik berkaitan dengan fungsi bunyi bahasa dan dalam hubungan satu sama lain dalam suatu bahasa. Dengan kata lain, fonetik adalah tentang bunyi bahasa, fonologi tentang sistem bunyi bahasa. Fonetik sebagai alat deskriptif yang diperlukan untuk mempelajari aspek fonologi bahasa. Perbedaan fonologi dan fonetik itu, yang pertama, fonetik itu studi bunyi bahasa tanpa memperhatikan makna. Kalau fonemik studi bunyi bahasa dengan memperhatikan fungsinya. Seperti itu. Jenis bunyi bahasa. Dalam kajian fonologi, bunyi bahasa dibedakan dalam dua jenis, yaitu ada bunyi distinktif dan ada bunyi non-distinktif. Bunyi distinktif adalah bunyi yang membedakan makna atau lebih dikenal dengan istilah fonem. Jadi bunyi distinktif itu nama lainnya adalah fonem, seperti itu. Dengan teknik minimal pair, aliran ini dapat membedakan bunyi yang membedakan makna. Misalnya kata gas dan tas. Nah, pada dua kata tersebut itu terdapat dua bunyi yang berbeda antara T dan G gitu. Tas dan gas, seperti itu. Oleh karena itu, dua bunyi tersebut merupakan fonem yang berbeda, T dan G-nya. Yang selanjutnya ada bunyi tidak distinktif. Bunyi tidak distinktif adalah bunyi yang tidak membedakan makna, yang bersifat fonetis, yakni hanya bunyi saja yang berbeda tetapi maknanya yang sama.
Contohnya itu ada syukur sama syukur. Tuh. Syukur ada y-nya. Kalau syukur mah gak ada y-nya, seperti itu. Berbeda kata tapi maknanya sama saja, seperti itu. Yang selanjutnya ada bunyi bahasa itu menurut Nikola Tudskoy memiliki ciri dan fungsi, yaitu kulminatif, deliminatif, dan distinktif. Seperti itu. Manfaat dan tujuan fonologi. Fonologi patut dipelajari karena beberapa alasan. Salah satunya adalah ilmu ini dipelajari oleh semua bahasa manusia. Selain itu, melalui studi fonetik, tatkala kita ketika belajar bahasa asing, maka kita akan diberi kemampuan yang jauh lebih baik dalam mendengar dan berbicara serta untuk memperbaiki kesalahan yang kita buat. Selain itu, juga membantu dalam mengajarkan pengucapan bahasa asing kepada orang lain. Sedangkan tujuan studi fonologi itu dibedakan atas tujuan teoritis dan praktis berdasarkan bidang keilmuan fonetik dan fonemik. Begitu. Kajian fonemik secara teoritis bertujuan untuk yang pertama menentukan identitas fonem, yang kedua mendeskripsikan struktur fonem, yang ketiga mendeskripsikan keadaan-keadaan fonem, yang keempat mendeskripsikan